Apakah para pendeta ziarah ke Tanah Suci merupakan perintah dalam kitab suci? Pemahaman sola scriptura tetapi secara tidak sadar menggunakan tradisi Katolik. Simak dengan seksama penjelasan Romo Cafe. Buat kita nih. Tidak ada R95. R95. Selamat Pater Incan, sebentar ya Pater. siang. Insen sebentar ya. Boleh? Oh, silakan R95. Mau tanya Romo ini. Ini kan tadi kan ada ini saudara-saudara dari Katolik ini tanya-tanya itu banyak sekali yang nanya. Saya mau tanya sesuatu aja Romo. Engkau Katolik atau Protestan? Saya Katolik, Romo. Masih lilin doang, nggak ada pengorbanan apapun. Saya Katolik Romo. Saya mau tanya sesuatu saja. Yo, silakan. Ini mau tanya saja. Ini Protestan kan dia kan baru lahir. Kalau lebih dulu kan itu Kristen Ortodoks sama Kristen Katolik kan. Saya cuma mau nanya saja. Kenapa banyak orang Protestan itu, dan bukan seluruhnya sih, kayak 75%-nya lah, berbicara kalau agama Ortodoks dan Kristen itu kayak ajarannya tidak sesuai Alkitab lah. Jadi saya mau tanya, pada saat perang antara bangsa lain ingin mengambil tanah suci, Ortodoks dan Katolik Ada paket di depannya. mempertahankan tanah itu. Tapi kenapa Protestan yang baru muncul itu kayak mereka yang lebih tahu lah, kayak mereka yang kayak Kristen sejati lah, itu aja. Dulu mereka di mana? Sekarang baru muncul, baru mereka bilang, oh kami ini Kristen sejati itu. Saya mau tanya itu aja lah, berikan ini jawaban itu aja lah Romo. Terima kasih banyak Romo, sudah mau mendengarkan. Kalau mereka tidak ada pada zaman itu, saya mau jawab bagaimana? Oke, jadi dalam sejarah perang salib, teman-teman, sebenarnya perang salib itu penting sekali. Ada alasan dari semua, ada banyak beberapa alasan, tapi satu alasan adalah menjaga para peziarah ke tanah suci. Dan pertanyaan saya sekarang, pendeta-pendeta Protestan dan Protestantisme mereka pergi ziarah. Ziarah ke tanah suci secara biblis tidak ada. Bilang ziarah pergi ke gereja-gereja yang ada di tanah suci secara biblis kita tidak temukan. Gereja ya, maksud begitu. Beda dengan orang Israel pulang kembali untuk pesta Jom Kippur dan lain semuanya di tanah suci. Jadi mereka punya bait suci, bukan tanah suci pada saat itu. Kalau mau relevan, konsekuen dengan situasi, maka akun saya di mute kan 10 menit. Di mute. Oh ya, Ya. kenapa? Ada Ya, yang tahu. repot ya Pak? Ada yang report. Oke, tidak. Jadi ini penting sekali. Kalau Protestan mengikuti tradisi ziarah, artinya mereka mengikuti tradisinya Katolik. Oke. Bisa mengerti seperti itu. Jadi ketika engkau bertanya, mereka tidak ada pada zaman itu, tetapi sekarang mereka pergi ziarah. Kalian mengikuti tradisi Katolik. Karena ketika kalian mengikuti tradisi Katolik dan kalian menyerang Katolik, maka di situ ada persoalan besar sekali di situ. Kamu Katolik, tetapi kalian mengikuti, kamu bukan Katolik, tetapi kalian mengikuti tradisi Katolik. Ini jadi persoalan besar. Maka sebenarnya engkau harus tanya ke Protestan, kenapa kamu yang Protestan ini mengikuti tradisi Katolik? Harus tanya ke mereka, bukan tanya ke kita.
Bisa mengerti, saudaraku? Jadi kau jangan tanya di sini, tanya ke mereka. Bisa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Romo. Mau tanya ini. Kenapa? Ya, silakan. Iya, silakan. Romo bicara dulu. Maaf. Saya Ya, potong. makanya begitu. Lanjut, nanti. Kalau tanya di sini kita jadi bingung. Yang pergi ke tanah suci mereka, ziarahnya ikut tradisi Katolik. Dan karena tradisi ziarah ini sampai juga salah satu alasan perang salib untuk melindungi para peziarah. Ini jadi persoalan besar. Oke? Saya bagian tip-tip layar. Sampai teman kelas. Ini Romo mau tanya lagi, satu lagi. Ini terakhir dari saya. Bisa. Silakan. Kenapa di gereja-gereja Katolik itu ditaruh kayak patung-patung kayak Bunda Maria dan santo-santo lain? Dan pertanyaan saya itu cuma satu. Apakah santo-santo yang ditaruh di dalam gereja itu kita menghormati atau haruskah kita apa bilangnya? Menyembah. Ya, menyembah. Saya mau tanya, menyembah atau hanya menghormati bahwa mereka itu orang-orang suci? Begitulah pertanyaan. Kasih banyak, Romo. Penting sekali, secara fisik gereja Katolik itu mirip seperti bait suci di Yerusalem. Di dalam bait suci Yerusalem terdapat begitu banyak ukiran, hiasan, dan patung-patung. Kita ambil contoh di dalam ruang utama di bait suci, Indri, di dalam 1 Raja-Raja 6 ayat ke-23. Tuhan suruh buat apa dan taruh di mana? Selanjutnya, di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerup dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerup yang kedua adalah 10 hasta panjangnya. Dan kedua kerup itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerup yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerup yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sekarang pertanyaan saya. Patung besar tidak yang ada di bait suci? R95. Begini, Romo, pertanyaannya begini aja, Romo. Apakah patung yang di dalam gereja itu kayak santo-santo itu yang satu saja? Kita apakah R, saya bisa mengerti itu. Ya. Di dalam bait suci kan bilang gereja secara fisik itu mirip seperti bait suci. Di dalam bait suci itu ada patung tadi atau tidak? Begini, Romo, pokoknya saya tanyanya bukan soal tadi saya bilang patungnya, tapi pertanyaan. Iya, saya mengerti, saya sangat mengerti. Apakah kita harus? Saya mau buat pembanding dulu supaya bisa menjelaskan kepada engkau. Siap. Di dalam bait suci banyak patung kerubim atau tidak? Bantu ayat 29-nya. Dan pada segala dinding rumah itu, dinding berkeliling ia mengukir gambar kerup, pohon korma, dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sekarang di pintunya 32. Pada kedua daun pintu dari kayu minyak itu ia mengukir gambar kerup.
pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas, juga pada kerup dan pohon korma itu disalutkannya emas. Oke, pertanyaan saya untuk si R95. Orang Yahudi menyembah patung-patung itu. Orang Yahudi menyembah patung-patung yang ada di bait suci? Romo, saya kalau soal itu kurang paham. Pertanyaan saya Tidak menyembah, karena nanti menyembah dia punya persyaratan. Oke. Sekarang ketika perjanjian baru adalah kepenuhan dari perjanjian lama, liturgi perjanjian baru adalah kepenuhan dari liturgi perjanjian lama, maka kalau ketika engkau masuk bait suci Yerusalem pada zaman itu sekarang mirip ketika engkau masuk basilika, engkau masuk katedral. Di sana begitu banyak ukiran, hiasan, dan patung-patung. Orang Katolik tidak pernah berpikir untuk menyembah. Karena ini yang kita namakan yaitu pituats atau teselem dalam konteks Ibrani, yaitu gambar representatif untuk urusan liturgi, atau yang kita namakan gambar representatif untuk urusan kultus, untuk kebutuhan kultus. Ornamen liturgis, terima kasih MC DiCaprio. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Maka ketika melihat gambar patung dari orang-orang kudus itu, kita mengenang masa lalu mereka, mengenang perjuangan mereka, bukan menyembah. Karena menyembah harus punya 3 unsur, yaitu altar, korban, dan imam. Kita ambil contoh nih, di dalam Keluaran 32, ketika Musa ada di atas ayat 1-nya. Keluaran 32 ayat 1, IDC. Halo? Iya. Maaf, saya mute. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa akan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir." Sekarang ayat 3-nya, lanjut. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Harun buat apa? Lanjut. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu buat apa lagi di depan patung lembu itu? Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Sekarang sudah ada patung lembu nih. Di depan patung lembu tadi mereka dirikan apa? Aduh, air minum kopi ini. Sudah ada patung lembu nih. Ayat yang baru dibaca, di depan patung lembu itu mereka dirikan apa lagi? Mezbah. Tidak tahu dia dengar tidak? Dengar. Teruskan saja. Ya jawab, Tidak, di depan jawablah. patung Kamu tadi, jawab. di depan patung itu orang Israel mendirikan apa? Kalau yang tadi dibacakan kakak yang di atas ya, Romo. Aduh, Ya, jangan nyimak. Engkau minum kopi, makanya engkau tidak Jangan nyimak. dengar. Ya, tadi ada ini chat masuk, jadi saya balas, lupa dengar itu. Baca kembali, di depan patung mereka dirikan apa, Idesya?
Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Oke, tahan di situ. Di depan patung mereka dirikan apa, Mesbulito Romo. Mezbah atau altar. Oke, lanjut. Hari berikutnya mereka buat apa di atas altar itu? Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Oke. Kemudian Ada patung lembu, ada altar, dan ada korban. Mereka sembeli korban di depan patung itu, di atas altar itu. Lalu mereka makan dagingnya. Ansosial ini sudah oke. Jadi teman-teman, untuk sendiri, engkau pernah lihat orang-orang Katolik buat altar di depan patung, lalu sembeli binatang dan makan dagingnya? Kalau di gereja modern belum lihat, tapi mungkin di masa lalu yang kurang tahu itu. Tidak pernah ada. Kau mulai akal, putar akal. Tidak ada. Tidak ada, tidak ada. Engkau pernah lihat seorang Katolik bunuh ayam di depan patung Bunda Maria, patung Santo Yosef, patung Orang Kudus? Tidak ada, tidak ada. Artinya itu bukan penyembahan. Ya, oke. Oke. Ya, ini Romo, terus ini mau tanya, ini terakhir Romo, ini terakhir, pertanyaan terakhir. Soal ini, kenapa ini dulu pada zaman-zaman kayak masih orang-orang tidak suka kepada Katolik, masih kayak anti Kristus itu banyak sekali. Kenapa pada saat itu kayak kita mau pengampunan dosa, itu kenapa harus kita bayar? Kenapa? Kenapa harus kita bayar? Kau tunjukkan dulu data bahwa kita bayar dosanya. Di mana? Itu Romo dulu di zaman-zaman dahulu kan. Di mana? Tanya kita punya nenek moyang. Kita mau tanya. Lucifer, engkau yang lebih tua dari kami ini. Lucy, Amkae, engkau punya kakek oma Katolik? Katolik, Pater. Mereka pergi mengaku dosa, pergi bayar uang. Tidak, Pater. Gratis, Kau cuma-cuma. ambil informasi dari mana? Itu nih susah ya. Ini. Saya baca sebentar, saya baca. Baca di mana? Tunggu dulu, kau Katolik kah? Bukan toh? Ya, dia mau ambil ini, pasti begini, mau ambil surat utang dosa itu dari Luther. Eron kem dulu. Bukan begini. Saya Katolik, cuman ini kan pertanyaan-pertanyaan yang biasa sering ditanyakan. Jadi saya hanya ingin mengetahui, mendalami itu saja. Tidak pernah ada surat utang dosa itu. Makanya saya tanya Om Lucifer, dia punya nenek moyang Kalau yang orang Katolik. Katolik betul, pasti jawabnya tidak ada, Pater. Kalau orang Katolik, siapapun yang tanya itu pasti dikomal-komal, orang Katolik jawabnya nggak ada. Kalau yang sering saya dengar ya, suruh buktikan dengan data mana penjualan surat indulgensi itu. Coba engkau baca di mana itu? Coba saya mungkin data. Engkau sumbernya dulu. Dia sudah Sumbernya. kabur. Dia sudah kabur itu. Soalnya sudah dia kabur. punya kamera tidak bisa juga, Pater. Saya minta untuk open cam tidak bisa juga. Tapi dari logatnya tadi itu dia kayaknya orang Timor Leste. Timor Leste sih. Karena dia yang belakangnya tambah gitu, makan jadi makang. Dia ngomong tim itu. Fix 100%. Ya sebenarnya dia Memang itu sering dipakai sama teman-teman kita yang itu. Memang kita juga sudah beberapa kali jawab, bahkan kita kasih tahu kasusnya terjadi di mana, bukan di seluruh gereja universal, tetapi lokus kejadiannya ada di mana. Tapi bahkan kita minta surat yang kamu bilang ada surat itu, mana suratnya, buktikan dengan data. Tidak bisa dibuktikan, tetapi terus digunakan untuk framing gitu. Begitu. Oke.